Sebuah langkah penuh resiko diambil oleh PSSI. Jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua PSSI Erick Thohir umumkan pemecatan pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik. Tapi saya hanya mau ngasih pesan, epicentrumnya itu dimulai dari ruang ganti itu. Dan pilihan beliau akhirnya ke Patrick. Dia tanya ke Patrick, gimana, apakah ini oke nggak? Patrick bilang, saya siap dikasih asisten oleh Pak Erick. Jadi Pak Erick langsung happy. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Menurut Erick, dinamika dalam kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Bahkan sejak sebelum pertandingan melawan Cina di Qingdao pada 15 Oktober 2024 di mana Indonesia kalah 1-2. Erick Thohir menyebut dinamika yang ada cukup kompleks, diantaranya masalah komunikasi hingga kepemimpinan dan penerapan strategi. Yang terbaik ya hari ini, karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan extra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Isu yang mencuat adalah adanya ketegangan di ruang ganti antara Shin Tae-yong dengan para pemain saat melawan Bahrain 10 Oktober 2024 lalu, yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Beberapa pemain dikabarkan mencoba mengajak STY untuk berdiskusi, namun STY disebut enggan membuka ruang diskusi. Entah karena terbatasnya waktu, suasana hati, atau alasan lainnya. Saat itu tercium adanya ketidaknyamanan dari sang pelatih ketika pemain mencoba mengkritisi beberapa keputusan taktiknya. Buntutnya pada laga berikutnya kontra Cina, beberapa pemain kunci seperti Tom Hai, Jordi Amat, Sandy Walsh, bahkan Malik Rizaldi yang tampil cemerlang saat melawan Bahrain diparkir di bangku cadangan. Tak hanya itu, ban kapten yang sebelumnya melekat pada Jay Itzes secara tiba-tiba dicopot dan dipindahkan ke lengan Asnawi. Jadi saya tidak ingin memang masuk sampai jauh sekali, tapi saya hanya mau ngasih pesan, epicentrumnya itu dimulai dari ruang ganti itu. Karena disitulah ditentukan yang 15 menit itu untuk apa yang harus dikaji dan strategi dan seterusnya. Nah, saya kira tragedi ruang ganti itu bukan sekali saja. Jadi dia bisa menjadi eskalasi yang mungkin mula-mula masih bisa dimaafin, tapi lama-lama mengkristal menjadi besar dan kemudian meledak. Jadi kalau dosa di luar ruang ganti, ya saya menyebutnya dosa putih lah. Kalau di ruang ganti itu dosa hitam pekat itu, kira-kira begitu. Sekelas presiden pun tidak boleh masuk ke ruang ganti. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan pedas pemain Persib Bandung, Mark Klok. Ia pernah menjadi salah satu pemain andalan Timnas Indonesia di awal kepelatihan Shin Tae-yong. Klok menyebut bahwa STY merupakan pribadi yang sulit menerima kritik saat melatih Timnas Indonesia. Ia juga terang-terangan menyebut dirinya pernah berkonflik dengan STY hingga keluar dari Timnas. Selain sikap anti kritik, menurut Klok, kendala lainnya adalah sulitnya komunikasi akibat kendala bahasa, terutama dalam memberikan arahan saat berlaga di lapangan. Meski sudah 5 tahun melatih Timnas, STY masih belum bisa lancar berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, sehingga komunikasi pun jadi terhambat.
karena kan selalu ada misinterpretasi ketika pesan lebih di ya direct intinya gitu. Apalagi ada bahasa sepak bola yang mungkin hanya dimengerti oleh orang bolanya gitu, oleh pelatih dan juga pemainnya doang. Saya merasa Diego itu udah bekerja dengan sangat baik, tapi kan tentu ada interpretasi yang akan ada misinterpretasi walaupun cuma pun konteks gitu ya, karena kalau bicara konteks kan lebih enak dalam lingkup yang sama gitu. Karena juga secara risetnya dan sejarah, ketika juara Piala Dunia itu, juara Piala Dunia nih, pelatihnya nggak pernah dari negara lain. Karena kan ketika bicara bahasa teknis atau taktis akan lebih enak kalau sama. Cuman mungkin saya rasa di sisi lain saya juga paham situasinya Sintayong. Untuk nggak semua orang mudah untuk bisa belajar bahasa lagi, bahasa asing yang lain. Dan apalagi di usianya beliau ya. STY akhirnya buka suara usai kabar pemecatan. Ia mengungkapkan rasa terima kasih dan mengucapkan salam perpisahan. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengharapkan Garuda bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara sang anak Shin Jae-won menunjukkan rasa kekecewaannya terhadap PSSI melalui kolom komentar pada Instagram PSSI. 5 tahun yang tak mudah, di balik drama ada segudang keberhasilan. 2019, Timnas Indonesia masih terjerembab di urutan 173. Kini ranking skuad Garuda di FIFA sudah lebih baik. Peringkat tertinggi Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong adalah pada November 2024, yaitu di posisi 125. Shin Tae-yong mungkin tak lagi berkiprah, tapi warisannya akan terus melekat dalam perjalanan Timnas Indonesia. Terlebih ia memiliki kedekatan emosional dengan para pemain, hal ini jugalah yang akhirnya disesalkan tak terkecuali oleh supporter Timnas. Terima kasih, Shin Tae-yong. PSSI mantap memilih mantan penggawa Timnas Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Patrick diharapkan mampu mewujudkan ambisi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick resmi diperkenalkan di publik melalui konferensi pers di Hotel Mulia pada Minggu 12 Januari lalu. Patrick Stefan Kluivert merupakan warga negara Belanda yang dikenal sebagai legenda sepak bola internasional. Sebagai mantan pemain, ia memiliki karir cemerlang di klub-klub top Eropa seperti Barcelona, AC Milan, dan tim nasional Belanda. Initiatives, possibilities to do different things, but I spoke very positively with Mr. Tohir about the possibilities with this team. I see a lot of strength, a lot of stretch in this team to achieve many great things and to work for a country that big as Indonesia with such a quality, such beautiful people. I decided to do this job. And my work method is always positive and work hard. Those are my key ingredients to work with the PSSI. Namun rekam jejak Kluivert ternyata tidak lepas dari beberapa kontroversi, mulai dari terseret dalam kasus kecelakaan maut hingga skandal judi. Di bawah besarnya tekanan, Patrick bertekad membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dan pilihan beliau akhirnya ke Patrick. Dia tanya ke Patrick, gimana, apakah ini oke nggak? Patrick bilang, saya siap dikasih asisten oleh Pak Erik. Jadi Pak Erik langsung happy. Kalau dia pernah match fixing untuk judi, pengaturan skor, judi, jadi bandar judi atau apapun namanya, pasti sudah di blacklist oleh federasi dia ataupun UEFA atau FIFA. Ada nggak? Jauh ini belum ada ya. Ya kalau nggak ada, berarti nggak ada urusan untuk urusan yang namanya match fixing atau apapun namanya. Kalau judi saya nggak ada urusan ya mas ya. Di Eropa kan beda ya judi dengan di kita ya. Dan satu hal apa? Dia tuh di blackmail, dikriminalisasi, dikriminal.
Dia lawannya kriminal loh. Bagi kita apa? Yang penting dari sisi pertandingan, dia tidak pernah di blacklist oleh Federasi Belanda, UEFA atau FIFA. Karena nggak pernah terlibat di match fixing dan sebagainya. Udah clear, secara pelatih. Ya, itu landasan PSSI ya, jadi clear secara sepak bola. Piala Dunia 2026 di depan mata dan Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk mempersiapkan diri. Berbekal rekam jejak Kluivert yang kaya pengalaman di kancah internasional, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 harus tetap menyala. Saatnya seluruh elemen sepak bola Indonesia bersatu, mendukung perjalanan timnas menuju pentas dunia. Maju terus Garuda!